Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Prameswari Khoirunisa, kelas 11 IPS 3 absen 1. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran sosiologi, materi integrasi dan reintegrasi sosial. Yuk kita ke videonya. Yang pertama, pengertian integrasi sosial menurut para ahli. Yang pertama ada Surjono Sukanto. Ia menyampaikan bahwa integrasi sosial adalah proses sosial yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan kehidupan masyarakat. Biasanya permasalahan ini dilatar belakangi oleh adanya kekerasan, konflik sosial, dan juga ancaman dari pihak lain. Kedua yaitu dari Paul B. Horton. Integrasi menurut ia merupakan proses sosial yang terjadi di semua kelompok etnis maupun ras yang bersatu sehingga dapat menunjang kehidupan sosial dan budaya. Maka dari itu, pengertian integrasi secara umum yaitu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. B, yaitu bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif biasanya terjadi akibat norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya yaitu bangsa Indonesia kita ini dipersatukan oleh yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, integrasi fungsional, yaitu terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya itu Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku. Yang ketiga yaitu integrasi koersif, terbentuk karena adanya kekuasaan dari penguasa, biasanya menerapkan cara-cara yang kasar atau kekerasan. Contohnya yaitu perusuh yang berhenti mengacau ketika polisi menembakkan gas air mata ke arah mereka. Yang C, menurut pendapat yang dikemukakan oleh William F. Osborne dan Mayor Nimcoff, syarat terbentuknya adanya integrasi sosial yaitu yang pertama, anggota masyarakat berhasil mengisi kebutuhan satu sama lain. Yang kedua, norma-norma serta nilai sosial yang ada di masyarakat berlaku cukup lama dan tidak berubah-ubah. Yang ketiga, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan yang bersama dalam arti harmoni. D. Proses-proses integrasi sosial sebagai berikut. Yang pertama ada asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha untuk mengurangi perbedaan di antara individu dalam kelompok masyarakat. Proses ini biasanya ditandai dengan pengembangan sikap yang sama, walaupun agak bersifat emosional, tapi tujuannya untuk mencapai kesatuan. Yang kedua yaitu ada akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan yang berbeda. Proses ini berlangsung sampai unsurnya dapat diterima oleh orang asli yang ada di situ. Tetapi biasanya proses akulturasi ini tidak menghilangkan kebudayaan yang aslinya. Ya, kalian bisa lihat di sini. Di sini ada faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Yang pertama ada faktor internal, adanya sikap saling menghargai dan toleransi. Yang kedua, terjadinya kontak dengan kebudayaan lain secara intensif. Lalu ada faktor eksternal, adanya pertambahan populasi penduduk yang beragam, adanya sistem pendidikan yang maju. Lalu ada faktor penghambat integrasi sosial sebagai berikut. Ada faktor internal dan eksternal. Internal contohnya sikap individu yang masih sangat tradisional. Lalu ada ikatan sosial yang rendah antara individu dengan individu yang lain. Lalu ada juga faktor eksternal, adanya kesenjangan sosial yang sangat tinggi, lalu adanya ketidakmerataan pembangunan, lalu ada perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Ya, sekarang kita masuk ke yang kedua, reintegrasi sosial. Pengertian reintegrasi sosial yaitu proses penyatuan kembali di suatu kelompok masyarakat. Umumnya terjadi setelah mereka menghadapi suatu konflik atau masalah yang menyebabkan perpecahan.
Lalu, apa sih tujuan reintegrasi? Tujuan reintegrasi yaitu mengendalikan konflik dalam masyarakat dengan tujuan menetralkan ketegangan yang timbul akibat dari konflik tersebut. Lalu di sini ada faktor pendorong reintegrasi sosial dan D. Adapun upaya integrasi sosial sebagai berikut. C. Faktor pendorong reintegrasi sosial. Konflik dan kekerasan yang berulang kali terjadi dan kondisi masyarakat yang terpecah belah mendorong munculnya permintaan dari berbagai pihak untuk menciptakan reintegrasi. Proses ini muncul dari dalam dan luar masyarakat. Adapun beberapa faktornya sebagai berikut. Yang pertama, konflik dan kekerasan yang terjadi kembali lagi di dalam masyarakat. Yang kedua, terdapat permintaan untuk membangun kembali hubungan antar masyarakat yang terpecah belah. Yang ketiga, keinginan menciptakan kembali kondisi yang aman. Lalu yang D, adapun upaya reintegrasi sosial sebagai berikut. Yang pertama ada penguatan identitas bersama, penguatan melalui kegiatan bersama, seperti gotong royong, masyarakat mengerjakan gotong royong, kerja bakti. Lalu adapun pembuatan kebijakan pemerintah yang pro reintegrasi.